Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Sadiq Adani dengan NIM 191093002 akan mempresentasikan model ketujuh dari Forward Supply Chain Management, yakni Product Life Cycle, atau yang dikenal juga dengan siklus hidup produk. Siklus hidup produk ini merupakan perjalanan suatu produk di pasaran sejak diperkenalkan sampai dengan hilangnya di pasaran. Pada dasarnya, siklus hidup produk ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemerosotan. Pada model rantai pasokan product life cycle ini, digunakanlah rantai pasokan 4 tingkatan yang mengirim bahan mentah dari pemasok ke produsen untuk menghasilkan produk dan mengirimkannya ke pelanggan. Karena pertimbangan siklus hidup dalam tahapan siklus produk adalah signifikan atau sangat penting untuk memasukkan pertimbangan tersebut ke dalam pemodelan. Sehingga pemodelan masalah tersebut sangat berguna untuk formulasi minimalisasi biaya. Selanjutnya adalah pendahuluan. Kebanyakan dari produk akan memberikan nilai yang tahan lama ketika produk tersebut hanya digunakan bersamaan dengan komponen habis pakainya. Seperti contohnya, printer digunakan bersamaan dengan tinta, atau juga barang-barang elektronik seperti senter atau remote televisi digunakan bersamaan dengan baterai. Kebanyakan fakta di lapangan menunjukkan perusahaan hanya mengandalkan komponen habis pakai sebagai pendapatan yang utama atau sumber profitabilitas dari perusahaan tersebut. Contohnya adalah perusahaan tersebut hanya memproduksi pisau cukur untuk menghasilkan pendapatan dari mata pisaunya. Product life cycle atau siklus hidup produk digunakan sebagai pendekatan dalam semua aspek kehidupan produk, di mana tahapan dari kehidupan produk tersebut yang pertama adalah tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemerosotan dari produk itu sendiri. Ketika variabilitas permintaan terhadap suatu produk yang tinggi untuk siklus hidup produk yang pendek, maka retailer harus menentukan harga produk tersebut, serta jumlah permintaan yang mampu diproduksi oleh pabrik. Pabrik juga harus menentukan rencana produksi agregatnya, seperti tingkat produksi, inventory, serta tenaga kerja dari pabrik tersebut. Selanjutnya adalah tujuan dari mengapa kita memodelkan supply chain dengan model product life cycle ini. Dengan model dari product life cycle ini, kita akan dapat meminimalkan total biaya dan pada saat yang sama, kita akan dapat memaksimalkan kemampuan proses, yang mana ini sebagai ukuran dari kualitas kegiatan yang dilakukan dalam tahapan dari siklus produk tersebut. Sehingga dengan model ini, kita akan mendapatkan biaya yang minimum dan kita juga dapat memaksimumkan kemampuan dari proses tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas model matematika dari product life cycle ini. Yang pertama adalah indeks dari model product life cycle ini. Yang pertama itu untuk produk dilambangkan dengan I, kemudian untuk stage atau langkah-langkah atau tahapan dari produk life cycle ini dilambangkan dengan J, sedangkan untuk operasi atau lambang dari operasi dilambangkan dengan K. Sedangkan untuk parameter itu ada EIJK, di mana EIJK ini merupakan awalan dari produk I pada stage J untuk operasi K. Kemudian alpha merupakan penalti untuk awalan. Kemudian alpha EIJK merupakan
biaya awalan untuk produk I dalam stage J untuk operasi K. Sedangkan TIJK merupakan keterlambatan untuk produk I dalam stage J untuk operasi K. Sedangkan beta merupakan penalti untuk keterlambatan. Sedangkan beta TIJK merupakan biaya keterlambatan untuk produk I dalam stage J untuk operasi K. Kemudian OIJK. OIJK ini merupakan biaya operasi untuk produk I dalam stage J untuk operasi K. Sedangkan DIJK ini merupakan judet untuk produk I dalam stage J untuk operasi K. Sedangkan TRIJK ini merupakan waktu pengiriman dari supplier ke manufaktur untuk produk I dalam stage J untuk operasi K. Kemudian, untuk KTRIJK ini merupakan waktu pengiriman dari manufaktur ke distributor untuk produk I dalam stage J untuk operasi K. Parameter yang selanjutnya yaitu TRCIJK, di mana TRCIJK ini merupakan waktu pengiriman dari distributor ke customer untuk produk I dalam stage J untuk operasi K. Selanjutnya adalah PIJK, di mana PIJK ini merupakan waktu proses untuk produk I dalam stage J untuk operasi K. Dan kemudian adalah gamma, di mana gamma ini merupakan biaya pengiriman produk dari supplier ke manufaktur. Selanjutnya adalah Rho. Rho ini merupakan biaya pengiriman produk dari manufaktur ke distributor. Selanjutnya adalah Epsilon, di mana Epsilon ini merupakan biaya pengiriman produk dari distributor ke customer. Selanjutnya adalah CIJK, di mana CIJK ini merupakan waktu penyelesaian untuk produk I dalam stage J untuk operasi K. Selanjutnya adalah CPIK, di mana CPIK ini merupakan kemampuan proses untuk produk I dari operasi K. Selanjutnya adalah theta I, di mana theta ini merupakan batasan atas untuk total biaya dari awalan dan keterlambatan untuk setiap produk. Selanjutnya adalah lambda I, di mana lambda I ini merupakan batas atas untuk total pengiriman biaya untuk setiap produk. Selanjutnya adalah PI, di mana PI ini merupakan batasan atas untuk total operasi atau untuk total biaya operasi untuk setiap produk. Kemudian selanjutnya adalah variabel keputusannya, di mana X ini merupakan jumlah dari produksi untuk produk I. YIJK sama dengan 1 jika operasi K selesai untuk produk I dalam stage J. Sedangkan untuk YIJK 0 jika tidak selesai untuk produk. Jika operasi K tidak selesai untuk produk I dalam stage J. Kemudian, didapatlah fungsi tujuan untuk meminimasi biaya, di mana dapat kita lihat dari formulasi 7.1. Kemudian, untuk memaksimalkan kemampuan proses, dapat kita lihat pada formulasi 7.2. Kemudian, untuk constraint atau batasannya. Untuk batasan yang pertama yaitu untuk menyatakan tingkat atas untuk total biaya awal dan keterlambatan dari setiap produk, yaitu dapat kita lihat pada formulasi 7.3. Selanjutnya untuk batasan yang menyatakan tingkat atas untuk total biaya pengiriman dari setiap produk, dapat kita lihat pada formulasi 7.4. Selanjutnya, untuk batasan yang menyatakan tingkat atas untuk total biaya operasi dari semua produk, dapat kita lihat dari formulasi 7.5. Kemudian batasan untuk menyatakan semua produk setidaknya terdapat satu operasi yang harus dipilih di semua tahap siklus produk, yaitu dapat kita lihat pada formulasi 7.6. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan ini merupakan kesimpulan dari penjabaran yang telah
dijabarkan sebelumnya. Yang pertama itu, model matematika menggunakan produk lifecycle ini digunakan untuk memuaskan minat pelanggan. Selanjutnya, model matematis ini digunakan untuk mendapatkan jumlah produk yang optimal dan terpenuhinya suatu aktivitas dalam tahapan siklus hidup produk. Selanjutnya, digunakan untuk meminimalkan total biaya, sistem, dan memaksimalkan kemampuan proses. Selanjutnya adalah untuk membantu manajer untuk menentukan operasi di berbagai tahap siklus hidup produk sesuai dengan solusi yang optimal.